Shalom, jumpa kembali dalam acara kita di Menara Doa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, tema kita yang akan kita bahas hari ini adalah mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita biar firman Tuhan betul-betul memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Dalam acara doa kali ini Tuhan, kami boleh belajar sebuah tema yang sering kali kami dengar, namun seringkali kami sulit untuk melakukannya. Dan kuduskan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu betul-betul boleh menguatkan setiap kami. Kami bersyukur, kami mohon urapan Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini, boleh menjadi alat-Mu untuk memberkati setiap yang mengikuti pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang saya kasih, kita percaya bahwa Tuhan itu beserta kita. Tetapi pada kenyataannya, di saat kita diperhadapkan dengan problem atau masalah, mengapa jujur ya lebih banyak ngomelnya daripada mengucap syukur? Kita lebih banyak menggerutu, protes. Ya mungkin mulut kita tidak protes, tapi sikap hidup kita menunjukkan kita sedang protes. Ya sudah di PHK, muncul lagi masalah lain, kita nggak bisa terima. Nah, saudara, pimpinan Tuhan sebenarnya tidak pernah salah. Seringkali yang kita yang tidak peka dengan pimpinan Tuhan. Ya, kadang-kadang pimpinan Tuhan itu ya kita merasakan kalau semuanya lancar. Kalau jelek, negatif kita ngomel. Padahal kadang-kadang ketika kita dipimpin oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan yang tidak enak untuk kita hadapi. Itu bagian dari proses. Ya, saudara, disertai Tuhan tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini akan berjalan lancar tanpa problem. Mungkin bila segala sesuatu berjalan dengan lancar, maka kita justru tidak akan belajar apapun tentang Tuhan. Sebaliknya saat masalah itu datang, umat Tuhan diajar untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu menolong umat itu keluar dari krisis. Karena itu betapa perlunya saudara dan saya senantiasa mengucap syukur. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18 sebagai ayat rujukan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris, ya, baik New American Standard Bible, New King James Version mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam terjemahan New Revised Standard Version, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Terjemahan TEP, bersyukur dalam segala keadaan. NGB, ini New Jerusalem Bible, untuk semua hal yang bersyukur kepada Allah. Jadi menarik, intinya dari ayat ini, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur itu adalah suatu keputusan dan pilihan yang bisa diambil. Jadi, saudara, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Pertama, mengucap syukur. Yang kedua, menggerutu atau ngomel. Namun di sisi lain, pengucapan syukur juga menjadi bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, menarik kalau kita meneliti ayat tadi. Kata mengucap syukur itu diambil dari kata Yunani, eukaristeo. Eukaristeo. Artinya penuh sukacita, penuh rasa terima kasih. Jadi ini ucapan dari dalam hati karena adanya sebuah kesadaran akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Ya, kata eukaristeo dari kata karis. Kita tahu kata karis memiliki makna sebuah pemberian yang sebenarnya tidak pantas diberikan kepada kita, namun diberikan. Inilah kebaikan Tuhan. Jadi kita bisa mengucap syukur kalau kita sadar Tuhan sudah menyatakan kebaikan sehingga kita berkata give thanks. Terima kasih. Jadi ungkapan mengucap syukurlah ditulis dalam bentuk present aktif imperatif. Ditulis dalam bentuk imperatif, kata perintah. Nggak bisa tidak. Saudara, mengucap syukur sebuah perintah, bukan usulan, bukan saran. Bukan sekedar ajakan, perintah yang nggak bisa tidak. Harus dilakukan. Lalu bentuk aktif, kata kerja aktif.
Berarti ini bukan pasif. Artinya kita harus betul menyadari dalam situasi apapun secara aktif kita mengucap syukur. Bukan oleh karena situasinya baik. Ya, tapi situasi buruk pun kita mengucap syukur. Ditambah dengan bentuk waktunya. Bentuk waktu present tense. Kala kini. Waktu sekarang. Artinya terus menerus. Mengucap syukur ketika ada uang atau tidak ada uang. Ketika lapar atau kenyang. Ya, ketika kita di PHK atau bekerja, tetap mengucap syukur. Jadi mengucap syukurlah memberikan makna. Keadaan atau situasi tidak boleh mengatur, tidak boleh mendikte ucapan syukur saudara atau sukacita saudara kepada Tuhan. Jadi artinya tetap bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Keadaan yang tidak enak, keadaan merugi, tetap bersyukur. Menarik. Kata dalam segala hal dari ayat tadi. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal dari kata en pas. Ya, dalam segala hal yang diterjemahkan dalam terjemahan kita. Atau dalam situasi kondisi. Nah, jadi sebagai orang-orang percaya, harusnya saudara dan saya menyadari sebuah hal yang sangat penting bagi saudara dan saya untuk menaikkan ucapan syukur itu sepenuh hati di dalam segala kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi. Nah, hari ini kita belajar mengucap syukur dalam segala situasi kondisi. Sebagai implikasi dari apa yang saya bagikan kali ini, saudaraku, kita belajar melihat, saya tidak perlu mengajak saudara untuk membaca pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Begitu banyak pengalaman mereka yang luar biasa di mana Tuhan beserta mereka. Kita ngambil contoh sederhana. Ketika mereka dihambat oleh Raja Fir'aun untuk keluar dari Mesir, Tuhan saya berikan 10 tulah. Sehingga akhirnya Raja Fir'aun takluk. Minta Musa bawalah seluruh umat pergi. Namun rupanya Fir'aun tidak rela orang Israel pergi dari Mesir. Ya, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, di depan mereka ada laut Tebrau, laut merah. Sementara Fir'aun dengan pasukan terlatih mengejar untuk membunuh mereka atau menarik mereka kembali ke Mesir. Dan mujizat terjadi. Laut terbelah. Mereka keluar. Firaun gak puas mengejar dengan pasukannya. Dan laut kembali disatukan. Mereka semua mati. Israel menang. Dan mereka bersukacita, menyanyi, memuji Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan baik. Dahsyatnya pekerjaan Allah bagi mereka. Kemudian ketika mereka berjalan di padang gurun Syur, 3 hari perjalanan, mereka butuh air. Mereka butuh air minum. Mereka sudah kehabisan bekal air. Mereka mulai gelisah. Orang-orang Israel baru saja menyaksikan pembelaan Tuhan. Betapa tidak. Dengan ajaib Tuhan membelah laut Tebrau. Sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengah laut dan melihat musuh-musuhnya dibinasakan Tuhan. Mereka begitu takjub dan bersorak. Namun hanya sekejap. Pujian kepada Tuhan berubah menjadi persungutan saat mereka minum air di marah yang pahit rasanya. Mereka marah dengan situasi hari itu. Bukankah Tuhan yang memimpin perjalanan mereka? Mengapa Tuhan memberi air yang pahit? Bukankah ada tempat lain yang menyediakan air yang manis? Tapi Tuhan menjawab ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka dengan mujizat. Diubahnya air yang pahit itu menjadi manis. Saudara, mereka bersungut-sungut dalam Keluaran 15 ayat 24. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sangat wajar kalau kalimat keluhan dikeluarkan oleh orang Israel. Wajar sekali kalau mereka khawatir dan gelisah karena air itu merupakan kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Menurut piramida Abraham Maslow, air termasuk kebutuhan fisiologi yang paling mendasar. Dan Israel mengalami hal yang lebih parah di mana 3 hari tidak ada air buat diminum. Bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil? Bagaimana dengan orang tua yang sudah sakit? Apakah mereka bisa bertahan tanpa air? Sangat wajar jika mereka mengeluh.
Saudara, kita mungkin pernah atau sedang mengalami situasi yang pahit dalam hidup ini. Rasa pahit itu mungkin berupa persoalan yang mengimpit kita, sakit, penyakit, atau kegagalan dalam usaha kita. Ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, marahkah kita? Apakah kita mulai meragukan Tuhan? Sebuah nasihat bijak berkata, jika kita tidak mengalami kegagalan dan merasakan pahitnya, kita tidak dapat merasakan manisnya sebuah keberhasilan, kesuksesan. Saudara, jika Tuhan tidak memimpin dan membawa kita di sebuah tempat yang pahit, maka kita tidak akan pernah menikmati yang manis dari Tuhan. Itu pengalaman. Israel boleh menjadi perenungan kita. Bukankah tanpa tujuan jika Tuhan membawa kita melewati masa pahit? Dia ingin melatih iman saudara dan saya agar bertumbuh untuk mempercayainya. Tuhan punya rencana terbaik dan Dia sanggup mengubah situasi yang pahit itu menjadi manis. Hadapilah hidup ini sepahit apapun keadaannya, saudara. Sebab Tuhan pasti mengubahnya menjadi manis. Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel kalau bersabar saja, jarak Marah dengan Elim hanya 12 mil. Kalau mereka bertahan, tidak ngomel, ya bersabar sebentar, mungkin haus, ya haus. Tapi jarak dari Marah ke Elim hanya 12 mil. Dan di Elim mereka kaget menemukan 12 sumber mata air dan 70 pohon kurma. Artinya mereka tidak kelaparan. Kebutuhan hidup mereka dipenuhi. Namun sangat disayangkan, itulah kita. Kerap kali kita tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Kerap kali kita melihat kesulitannya, melihat hambatannya, sehingga kita lebih banyak ngomel. Kita tahu Tuhan ada bersama kita, kita protes. Hari ini kita belajar. Pesan Tuhan untuk kita dalam situasi apapun, belajar mengucap syukur. Kenapa demikian? Pertama, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Kata perintah harus kita lakukan. Mengucap syukur sebuah perintah yang harus kita taati. Yang kedua, mengucap syukur harus menjadi gaya hidup kita, habit, kebiasaan kita. Jadi, rugi atau untung tetap bersyukur. Ada duit atau tidak ada duit, tetap mengucap syukur. Sehat atau sakit, tetap mengucap syukur. Itu gaya hidup. Yang ketiga, ucapan syukur harus keluar dari hati kita yang paling dalam. Baik itu senang atau susah, tetap mengucap syukur. Yang keempat, ucapan syukur adalah pernyataan iman kita. Jadi, dengan kita mengucap syukur, kita percaya Tuhan itu pasti menolong kita. Dengan kita mengucap syukur tanpa omelan, tanpa gerutuan, kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita dan Tuhan akan menolong kita. Yang kelima, mengucap syukur itu bagian dari kita memuliakan Tuhan. Nah, jadi kalau kita ingin meninggikan nama Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan, harus bersyukur. Jadi bukan hanya menyanyi di gereja, bukan hanya menaikkan pujian, tapi mulut kita jaga, sikap kita jaga. Jadi dalam kondisi apapun, tetap bersyukur. Dengan cara begitu, kita meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami akui dengan jujur, seringkali kami mengalami kesulitan untuk mengucap syukur ketika ada masalah. Namun hari ini kami boleh belajar, satu hal, bahwa apapun keadaan kami, bagaimanapun kondisi kami, kondisi situasi tidak boleh mengatur, mendikte ucapan syukur kami. Kami harus belajar mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan berkati kami dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.